Jadi buktikan iman. Maka khotbah-khotbah saya ini akan berubah wujud semua. Ini kata-kata langsung hari ini. Tapi ini akan berubah wujud. Nanti dalam bentuk buku juga. Semua khotbah dalam bentuk buku. Tertulis juga ada. Buku-buku itu juga tidak dicetak lagi zaman sekarang. Tapi namanya e-book, buku online. Dan itu masuk lagi di YouTube semua. Wah, masuk lagi di internet semua, Google semua. Wah, tambah panjang. Jadi Bapak Ibu, ini zaman canggih sekarang, biarlah Tuhan pakai untuk kita buktikan iman kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat membuktikan iman kita dalam kehidupan ini? Slide berikut. Bagaimana kita dapat membuktikan iman kita dalam hidup yang nyata ini? Hari ini kita belajar satu tokoh namanya Habel. Dengan menerapkan beberapa prinsip hidup Habel. Karena di Ibrani pasal 11, tokoh pertama yang dimunculkan adalah Habel. Dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 4 kita akan baca di sana, maka kita juga dapat menerapkan hidup ini. Dalam hidup ini. Kita baca Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ya Bapak Ibu, ya. 2, 3. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tokoh Habel ini tidak ada banyak cerita. Hanya di Kejadian 4 ayat 1 sampai 4. Kemudian nanti di Ibrani pasal 11. Ibrani 11 coba. Ayat kedua. Ibrani 11. Halo? Ya. Ayat 3. Ayat 3 dan 4 lebih pas. Ibrani 4 ayat 4, 2, 3. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman dia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman masih berbicara berarti masih hidup atau udah mati? Ya? Masih berbicara artinya masih hidup kan? Hidup walaupun mati. Ini kalimat juga aneh ini. Hidup walaupun mati. Apa artinya? Hidup walaupun mati. Hidup walaupun mati. Kesaksiannya, perbuatannya itu hidup, tindakannya, hasil karya hidup, walaupun tubuh sudah mati. Daripada ada banyak orang hidup tapi sudah
mati. Nih, ada hidup tapi mati. Ini tadi mati tapi hidup. Kalau hidup tapi mati, ya ini banyak orang hidup tapi mati. Mati rohaninya. Mati imannya mati. Banyak orang hidup di dunia tapi imannya mati. Lebih baik mana? Hidup tapi mati atau mati tapi hidup? Hah? Tambah bingung kita ini Pak Pendeta. Hidup tapi mati lebih baik atau mati tapi hidup? Saudara pilih mana? Tidak pilih mana-mana juga. Ya saya tahu tidak pilih mana-mana karena sekarang saudara sedang mati hidup. Mau mati nggak mati, hidup nggak hidup. Mati nggak mati, hidup nggak hidup itu bagi orang yang uangnya nggak ada. Orangnya hidup tapi duitnya, nah itulah. Jadi katanya nggak punya uang mau mati rasanya. Betul ya? Coba kasih dia uang segera, langsung dia hidup. Ayo habis ibadah kita langsung ke TP aja deh, jalan-jalan, makan-makan. Kayaknya Bapak Ibu minggu ini nggak punya duit deh. Karena kalau punya duit tidak mungkin datang ke gereja ini. Mungkin lagi shopping-shopping, kita beli baju baru kah, sepatu baru. Kapan lagi nih soalnya kerja dari Senin sampai Sabtu. Mumpung minggu itu libur kan. Kalau tunggu pulang gereja baru pergi, ini jamnya jam berapa nih, sore ada arisan lagi. Aduh. Jadi kalau Bapak Ibu banyak duit, hari ini saya jamin tidak ada yang datang gereja ini. Kemungkinan ini duitnya kurang, jadi datang gereja berdoa dulu. Tapi kalau diberkati minggu depan, waduh repot ini, nanti nggak datang gereja lagi. Nah tidak ya, itu spekulasi orang-orang yang tidak beriman dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa prinsip Habel ini? Singkat nanti Bapak Ibu. Satu, belajar apa dari Habel? Satu, dua, tiga. Habel memiliki kehidupan yang bernilai. Ah, ini dia. Habel ini memiliki memiliki hidup yang bernilai. Saya senang ini pernyataan yang saya tulis, saya kutip, saya cetak, saya tempel. Banyak orang sampai hari ini setiap kali baca itu nggak akan lupa. Apa mau saya tempel di tangga itu ya? Kalau capek berdiri lihat dulu. Boleh juga ya kata-kata motivasi itu. Ini dari orang yang tidak seiman dengan kita. Dia bilang begini, kalau hidup sekedar hidup, nah, hidup sekedar hidup ya. Burung-burung di udara juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, lembu-lembu di sawah juga bekerja, ya kan? Makan sekedar makan, sekedar makan. Monyet di hutan juga makan terus. Sudah makan juga kunyah lagi kan? Hidup sekedar hidup, kerja sekedar kerja, makan sekedar makan, tidak ada guna. Tapi hidup itu harus bernilai, itulah bedanya. Saudara lihat, Kain dan Habel, ini dua bersaudara ini, dua anak laki-laki ini, beda nilai hidup mereka. Kalau kita baca perbandingannya kan, Kain memiliki filosofi hidup beda dengan Habel. Bagi Habel memiliki kehidupan yang bernilai. Hidup bukan sekedar hidup. Hidup bukan sekedar hidup. Makan bukan sekedar makan. Kerja bukan sekedar kerja. Apa profesi mereka di sini? Beda-beda juga kan? Yang satu petani, yang satu peternak. Terserah Bapak Ibu profesinya. Itu zaman dahulu. Zaman sekarang saudara mau profesi apapun terserah. Mau jadi driver online terserah.
mau jadi pijit juga terserah. Mau apa, yang penting halal, ya. Baik. Profesi apa, yang penting dapat duit, ya. Mau jual nasi pecel lagi juga terserah. Tadi pagi saya lewat itu jalur nasi pecel, karena Ibu Linda kan orang baru. Saya tunjukin, saya bilang, lihat tuh, disitulah saya pernah jual nasi pecel. Hah? Jalan raya ini? Ya. Ya. Tuh, jual nasi pecel sampai sekarang segar, ya. Cuma zaman itu setiap nasi pecel tidak laku harus dimakan. Akibatnya asam urat naik. Nah, saudara-saudara, memiliki hidup yang bernilai. Nah, coba kita lihat lebih dalam bagaimana Habel memiliki hidup yang bernilai itu. Slide berikut. Nah, saudara lihat di sini bahwa Allah melihat landasan iman yang benar, bukan sekedar percaya Allah ada. Kalau percaya sekedar percaya Allah ada. Habel percaya, Kain juga percaya. Dan maaf, setan juga percaya. Menurut Yakobus kan, setan percaya Allah ada. Setan percaya Allah ada, hanya tidak mempercayakan hidupnya kepada Allah, begitu kan? Tidak taat kepada Allah. Setan percaya Allah ada, Habel percaya Allah ada, Kain percaya Allah ada, tapi kualitas percaya berbeda-beda. Kualitasnya, nih, betul? Setan percaya Allah ada. Maka dari sisi itu, saya selalu mengatakan setan lebih baik dari manusia. Setan percaya Allah ada. Manusia ateis tidak percaya Allah ada. Berarti setan lebih baik dari manusia ateis. Nah, jadi landasan iman yang benar itu Allah lihat bukan sekedar percaya. Hidup yang bernilai bukan sekedar hidup. Dan inilah yang dimiliki oleh Habel ternyata. Habel. Nah, itu nama Kain. Saya coba selidiki. Kain itu dari bahasa Ibraninya Kayin. Kayin. Itu kalau diterjemahkan harfiahnya artinya tombak atau milikan atau didapatkan. Karena memang doanya Hawa minta dan akhirnya Tuhan mendapatkan sehingga dikasih nama Kain. Nah, tapi Habel ini aneh, beda. Habel dalam bahasa Ibrani itu Hebel. Hebel itu terjemahan harfiahnya uap. Uap. Kopi panas itu uapnya. Napas, hembusan atau sesuatu yang fana. Nah, sehingga Habel ini juga namanya sesuai dengan hidupnya. Habel ini usia di antara 15 sampai 30 saja. Dia tidak sempat menikah. Dia masih seorang remaja pemuda. Dan usianya sudah begitu pendek. Saya selidiki sampai pikir-pikir begini. Kenapa? Tuhan tahu sebenarnya kan? Kenapa Tuhan membiarkan Kain bunuh Habel? Sedangkan imannya Habel yang paling betul. Persembahannya Habel lebih betul. Habel orang baik. Benar di hadapan Tuhan. Habel berkenan kepada Tuhan. Tapi kenapa Habel diizinkan Tuhan dibunuh? Tuhan kan tahu kan? Tuhan tahu. Nanti kita lihat bahwa pernyataan dalam Ibrani itu jadi pembelajaran. Walaupun dia sudah mati, dia masih berbicara. Nah, dari sini kita juga dapat banyak pelajaran rohani sih. Kenapa orang benar kok ditimpa banyak masalah gitu kan? Kadang pikir praktis ini. Kenapa bangun pagi-pagi sudah doa persiapan diri ke gereja, dengar khotbah tidak ngantuk, karena Pak Salmon sudah himbau jangan sampai ngantuk kan? Sudah diberkati, pulang
tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi yang tidak terduga. Apa salah saya? Tuhan, apa salah Tuhan? Bertanya, di manakah Tuhan? Kita semua pertanyaan, apa sebabnya? Mengapa terjadi? Bagaimana mungkin? 1000 pertanyaan mungkin kita mau lontarkan ke manusia dan dunia ini. Kenapa harus terjadi bagiku Tuhan? Apa yang masih kurang? Aku sudah memberikan yang terbaik. Aku sudah dengan hati yang tulus. Aku sudah datang melayani Tuhan. Aku sudah serahkan masa mudaku yang terbaik buat Tuhan. Tapi kenapa aku harus mengalami hal semacam ini Tuhan? Mungkin itu manusia yang memberontak juga kadang-kadang. Sehingga ya kita dengar banyak kesaksian, banyak orang juga kecewa sama Tuhan. Apakah Tuhan jahat? Kalau saya pikir baca teks ini, saya bongkar-bangkir Alkitab, tidak ditemukan lagi kisah tentang si Habel. Kenapa? Biarkanlah dia hidup umur panjang, supaya bisa diceritakan banyak kisah lain lagi. Saudara, inilah kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita yang tidak seorang pun tahu. Amin. Jadi kita bersyukur kalau kita tidak sebatas usia Habel, kita masih diberi umur panjang. Saya mendekati 64. Bersyukur, minta lagi, sampai 100 ini saudara. Saya juga bersyukur. Tadi Pak Sitorus masuk segar bugar. Hai Pak Sitorus, saya katakan kepada dia, puji Tuhan kita masih hidup. Pak Sitorus ketawa, ya memang betul kita masih hidup ya Pak ya. Saya sakit, Bapak juga sakit, diam-diam tidak bilang-bilang. Nah, kita semua, kita ini kayak Torsina itu sudah kayak keluarga, tidak bisa dipisahkan lagi sampai mati. Amin, amin. Amin. Kita tuh sudah kayak keluarga. Bertemu untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Bertemu untuk memuji menyembah Tuhan. Bertemu bersehati untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Indah di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, yang penting kita sekarang memiliki apa yang dikatakan di sini, memiliki kehidupan yang bernilai. Dengan kehidupan yang bernilai, atau mungkin istilah keren sekarang, integritas diri, wibawa-wibawa rohani, nilai-nilai rohani yang ditanam dalam diri kita, maka kita tidak hidup percuma dalam dunia ini. Amin. Hidup memberi dampak sebagai anak-anak Tuhan, memiliki kualitas hidup di dunia ini. Saudara, banyak orang sekarang gak memiliki hidup yang bernilai itu. Tidak memiliki kualitas hidup yang baik. Sehingga mereka tiba kepada keputusasaan dan kekecewaan. Diterpa badai dan gelombang dunia. Mereka hidup sembarang hidup. Dan Habel tidak demikian kan. Mari sampai hari ini, buktikan iman dengan cara apa? Tanamkan kehidupan yang bernilai. Amin Bapak Ibu. Amin. Hidup bernilai. Ternyata nilai diri kita Bapak Ibu. Nilai diri. Berharganya diri kita. Itu bukan tergantung aksesoris yang di luar kita. Kan kadang-kadang begini. Ini kadang-kadang kalau kita lihat orang pandai, kayaknya saya bodoh jadi saya harus hormat orang yang lebih pandai dari saya kan. Kadang-kadang kita lihat orang kaya, saya lebih miskin dari orang ini jadi saya harus lebih hormat kepada orang ini. Kadang-kadang orang membuat diri mereka berwibawa dengan menampilkan penampilan luar ini yang wah-wah gitu kan, yang glamor dan lain-lain. Saudara, integritas nilai seseorang bukan diukur dari tebal tipisnya dompet, dari indahnya aksesoris yang ada di luar. Ini semua penting sih,
cuman bukan dari situ sumbernya, tapi dari cara berpikirnya. Dari apa yang ada dalam hatinya. Dari tindakan-tindakan hidup yang dilihat, yang didengar orang. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan saudara dan saya itu adalah orang-orang yang sudah rusak nilai diri kita oleh karena dosa. Tapi belas kasihan Allah datang mencari, merubah, memperbaharui. Hidup yang putus asa tak berarti jalan dengan tanpa harapan. Tapi kita dibimbing di tangan Tuhan menjadi orang-orang yang bernilai. Haleluya, amin. Amin. Saudara sekarang merasa diri bernilai atau tidak? Amen. Walaupun orang mencaci maki, menolak, tapi di hadapan Tuhan ini lebih penting, bukan di hadapan manusia, kan? Saudara ingin berkenan di hadapan siapa? Allah atau manusia? Habel berkenan di hadapan Allah, lebih baik. Yang kedua, 2-3, Habel memiliki ketulusan hati di hadapan Tuhan. Nah, sudah lihat Habel memiliki ketulusan hati. Kain petani, Habel peternak. Habel mampu menjaga hatinya tetap benar di hadapan Tuhan. Jadi hati itu lebih penting, saudara-saudara. Jaga hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan ingin melihat hati kita. Di dalam 1 Samuel 16 7b di sana dikatakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Karena itu saudara-saudara, hati penting. Coba slide berikut kita lihat kondisi hati daripada Habel. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 4 ayat 23, baca bersama saya 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga itu hati. Hati itu kalau di Alkitab, hati itu bukan hanya pusat dari perasaan, tetapi juga mencakup pikiran-pikiran, keinginan-keinginan, nilai-nilai, motivasi terdalam seseorang. Kalau istilah hati di Alkitab, tekanannya pada hati. Maka Tuhan lebih melihat hati. Itu berarti Tuhan melihat keseluruhan kehidupan kita. Bukan basa-basi di depan manusia. Kalau depan manusia ini kita pintar berakting, saudara-saudara ya. Lain di bibir, lain di hati. Manusia melihat yang di luar, tapi Allah melihat di dalam. Nah, ternyata dari dua persembahan Kain dan Habel ini, Tuhan bukan melihat persembahannya, tapi hati yang mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi bukan juga jumlah berapa banyak persembahan yang diberikan kepada Tuhan, tapi motivasi hati yang Tuhan lihat. Juga bukan apa yang dipersembahkan, bukan karena ini kambing domba diterima dan itu hasil kebun panen tidak diterima. Bukan masalah apa yang dipersembahkan dan berapa banyak yang dipersembahkan, bukan masalah itu. Tapi hati. Tuhan melihat hati. Seperti Tuhan melihat seorang janda miskin mempersembahkan apa yang ada pada dia. Amin Bapak Ibu. Tuhan melihat hati Bapak Ibu saudara dan saya. Bagaimana? Apakah kita menjaga ketulusan hati kita? Mempersembahkan dengan hati nurani yang tulus. Itu yang dilakukan oleh Habel. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita mau seperti Habel ini. Pertama, memiliki kehidupan yang bernilai. Yang kedua, dengan tulus hidup di hadapan Allah itu lebih penting. Saudara-saudara, luar biasa kan? Jadi
apapun yang kita lakukan dengan hati yang tulus, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Lambat atau cepat, ada waktunya. Memang ada waktu menabur, memang ada waktu menuai. Memang ada saatnya kita menangis, tapi ada saatnya kita tertawa. Pengkhotbah pasal 3 mengajarkan kita, segala sesuatu ada waktunya. Pasal 3 ayat 11 pengkhotbah juga mengatakan, segala sesuatu akan indah pada waktunya, waktu yang tepat. Kita bersama Tuhan, kapanpun, dimanapun, tidak usah takut. Dunia boleh bergelora, masalah boleh datang silih berganti, entah diciptakan oleh setan, entah datang dari dunia ini. Tetapi kalau kita bersama Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Amin saudara. Belajar dari Habel. Walaupun usianya sangat muda, dia belum berbuat banyak, tapi satu peristiwa dalam hidupnya menjadi pembelajaran seumur bagi semua generasi sampai pada hari ini. Walaupun dia sudah mati, dia masih berkhotbah, dia masih berbicara. Luar biasa. Yang ketiga, bagaimana dengan Habel ini, seorang tokoh iman yang ditonjolkan? 2-3, Habel mempersembahkan yang terbaik. Yang terbaik. Disaksikan di situ di dalam teks yang kita baca tadi. Habel mempersembahkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia persembahkan yang sulung. Yang sulung. Bukan yang sulung dalam konsep perjanjian lama kalau memakai istilah sulung. Itu yang terbaik. Bukan karena yang sulung jelek. Tidak. Itu hasil pertama buah sulung, persembahan perpuluhan pertama dari penghasilanmu yang sulung, persembahan yang terbaik. Konsep persembahan di Alkitab begitu, saudara, artinya yang terbaik, yakni lemak-lemaknya. Apalagi lemak-lemaknya, lemak-lemak itu harusnya dibuang, saudara-saudara. Itu berarti berbicara Habel ini mempersembahkan seutuhnya, ya. Dia mempersembahkan semuanya, saudara-saudara. Nah, Kain juga mempersembahkan di situ. Tapi dikatakan apa yang dipersembahkan Kain? Kain mempersembahkan sebagian. Oh, sebagian. Kain sebagian. Habel sak lemah-lemahnya. Berarti beda ya. Tuhan lihat hati. Mari saudara-saudara, kita mempersembahkan apapun hidup kita yang terbaik. Percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal, yang terbaik buat kita. Sekarang maukah waktu kita yang terbaik juga untuk Tuhan? Karunia kita yang terbaik untuk Tuhan. Hidup yang apa saja yang terbaik buat Tuhan. Ya. Karena kita beri bukan untuk manusia, tapi kita beri untuk Tuhan. Kadang-kadang kita beri untuk manusia aja kita lihat-lihat ya kan. Bapak Ibu pernah kasih baju sama orang gak? Pilih dulu nih. Ini bagus, ini jelek ini. Nah ini aja saya kasih. Apa begitu? Saudara, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Dia cari yang terbaik. Yang terbaik. Jadi inilah yang dilakukan oleh Habel yang terbaik. Maka Allah melihat hati Habel yang luar biasa. Nah, saudara, kenapa yang terbaik? Karena bagi konsep Habel, segala sesuatu itu daripada Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Tawarik 29. 1 Tawarik 29. Ini Daud mengajak jemaat untuk memuji Tuhan. Jadi saya juga ajak Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Mungkin buka di Bible saja lebih besar ya. Ini kecil, yang tua-tua matanya enggak lihat lagi. 1 Tawarik 29 ayat 13, ayat 10 sampai 13, sebuah nyanyian
Daud. Nah ini di sini ada Daud juga, tapi ini Daud dari mana ini? Ada Erot ini. Ya, Daud dengan jemaatnya. Pak Daud punya jemaat dah. Ganti saya aja di sini ya. Nah, tapi kita menarik baca ayat ini bersama-sama ya. Ayat 10 sampai ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Allah, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, keagungan, dan segala-galanya yang ada di langit maupun ya Tuhan. Punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segalanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuasaan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala sesuatu. Sebab sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Silakan duduk kembali. Sebenarnya untuk memahami harus baca 3 kali. Bagaimana saya mau usul sebuah cara berdoa yang dilandasi iman. Sebelum Bapak Ibu berdoa apa saja, bacalah ayat ini dulu, baru berdoa. Yang kaitkan dengan kebutuhan hidupmu, pergumulanmu, masalahmu. Sebelum doa, tanam dulu firman itu dalam hidup ini. Karena dalam Yohanes pasal 15, apabila kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki maka akan Jadi kita berdoa, mengungkapkan segala keluh kesah kita kepada Tuhan, tapi tidak ada firman di dalam diri kita. Yang bagaikan angin berlalu. Setelah berdoa, berdosa, menangis, mengeluh, karena pikiran hati kita tidak ada firman. Nah, jadi ini hanya contoh aja. Saya pernah melakukan itu dan kayaknya yakin Tuhan akan jawab doa saya. Saya percaya Tuhan akan melakukan itu. Jadi Bapak Ibu mau belajar juga rahasia doa yang dijawab ya. Caranya apa? Baca dulu ayatnya, renungkan dulu memahaminya, baru berdoa. Itu pasti air matanya nggak mengalir lagi. Kan ada iman, air mata karena keluhan, karena berat. Tapi kalau doa dengan iman, air matanya udah berlalu, imannya yang muncul. Tapi kalau setelah berdoa saudara menangis, setelah berdoa masih menangis lagi, sebelum berdoa menangis, setelah berdoa menangis, ya ini imannya belum muncul. Hanya masalahnya yang ada. Mau tes Bapak Ibu? Coba ya, minggu besok ya, lakukan itu. Siapa yang lulus dijawab Tuhan. Baca ayat ini. Dicatat dulu. 1 Tawarik pasal 29 ayat. Itu dia. Kalau ada yang kesulitan nanti kita cetak saja. Bikin di kartu kecil begitu. Di laminating lagi supaya tidak rusak. Taruh di Alkitab. Baca ayat mantra dulu. Baru doa. Pasti ada iman yang timbul. Segala-galanya berasal daripada Tuhan. Amin. Tuhan punya kejayaan, kehormatan, kekayaan. Semuanya ada dalam tanganmu Tuhan. Setelah itu baru katakan, Bapa, ini aku Bapa. Ini anakmu ya Bapa. Inilah masalah keluargaku. Inilah pergumulan hidupku. Pasti iman akan tumbuh. Amin. Nah, Habel
Kenapa dia mempersembahkan yang terbaik? Karena dia sudah mendasari pikiran dan hatinya bahwa segala-galanya berasal dari siapa? Dari Tuhan. Semuanya daripada Tuhan. Maka dia juga mempersembahkan semua itu kepada Tuhan. Ya, itu yang paling penting Bapak Ibu. Belajar dari Habel luar biasa. Maka pasal yang keempat ini. Yang keempat. 23. Habel telah menjadi teladan atau menjadi kesaksian yang kita udah baca di Ibrani 4 ayat 11 ayat 4 tadi. Ia masih berbicara walaupun ia sudah mati. Kembali lagi ke teks tadi, sudah 4. Bagian 4. Bagian 4, ya. Jadi saudara lihat bahwa gajah mati meninggalkan apa biasanya? Gadingnya, terkenal ya. Nah, manusia mati tinggalkan apa? Pak Salmon mati tinggalkan apa? Jemaat. Tapi kita sudah sepakat loh. Jemaat mati dulu baru Pak Salmon. Supaya saya umur panjang. Nah, saudara, jadi tinggalkan teladan buat keluarga, anak cucu, ya kan? Untuk orang lain, itu paling penting. Dan Habel telah melakukan itu. Habel telah menjadi teladan. Habel telah menjadi kesaksian. Jadi walaupun umurnya pendek, tapi berbicaranya jauh melintasi generasi demi generasi loh, saudara. Luar biasa. Bapak Ibu rindu belajar dari Habel? Buktikan iman Anda. Ya, pemusik silakan kita refleksikan dengan nyanyian Miliki Hati sebagai hati hamba. Bahwa saatnya Tuhan memanggil kita. Kita tidak membawa apapun juga saat kita datang ke dunia ini. Kita akan tinggalkan semua. Tetapi saudara tahu, Tuhan ingin memakai kita menjadi alat-alatnya. Kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah punya hati hamba itu? Belajar dari Habel. Dia yakin, seyakin-yakinnya, Allahnya sumber segala-galanya. Dia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun dia masih muda belia, hatinya tulus di hadapan Tuhan. Maka dia dicatat dalam Alkitab. Katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia ini. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kita akan tinggalkan semuanya, tapi memiliki hidup yang bermakna selama hidup ini, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Meski datang ancaman-ancaman Kain di dunia, Habel tetap tulus di hadapan Tuhan. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati sebagai hamba dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kita sudah menerapkan kehidupan Habel dalam hidup kita selama ini. Tapi kalau Tuhan masih izinkan sampai pada hari ini, sampai pada usia kita ini, sampai pada generasi kita ini, sampai pada tahun 2025 bulan Juli ini, Tuhan mau kita lebih lagi memiliki hati hamba ini. Kita pulang, bawalah firman Tuhan,
Saudara punya uang bisa lenyap, harta kekayaan dunia bisa hilang, tetapi kehidupan kekal, firman yang hidup itu membuat Anda bernilai di dunia dan berkenan di hadapan Allah. Katakan sekali lagi, ku tak membawa pucuk, ku tak oh apapun juga saat ku ke dunia. Oh, tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Aku punya Tuhan. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai inilah yang ku punya Bapa. Tuhan melihat hati saudara dan saya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Namun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Inilah yang kau punya Bapa sebagai doa kita. Oh Tuhan, ini yang kami punya Tuhan. Kami tidak memiliki banyak hal di dunia Tuhan, hanya memiliki hati-hati yang mau taat kepada Dia Bapa. Oh Tuhan, bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan